Dia nunjukin dia lagi begitu. Ini pelakunya siapa? Siapa itu? Ustadz dari itu jebolan. Hah? Serius dari TV? Kamu masuk ke dalam kamar hotel, lalu melakukan hubungan badan di sana. Oke, kenapa kamu mau? Nggak mau, saya nggak mau. Awalnya nggak mau, saya paksa, ngapain kesini, aku bilang gitu. Lalu? Ya dorong paksa gitu. Atau langsung didorong ke kasur. Berarti diperkosa. Dia pinjam uang juga salah satunya adalah untuk memperbesar alat kelamin dia. Ya, minta uang buat memperbesar itu. Cuman Dia bilang? Bilang, ada di chatnya. Minta 10 juta apa 15 juta gitu. Dia bilang Banten. dengan ibu untuk memperbesar? Iya. Emang kenapa, Bu? Kecil? Janja, cuma naruhnya di story. Rame ya? Rame. Itu direspon sama jakinya. Direspon? Iya. Apa responnya? Minta di take down. Karena meskipun gak sebut nama, katanya tahu. Ketahuan siapa Oh, dia tahu, ini. dia minta di take Ininya down. dipasang sama Janja. Siapanya? Ininya dipasang. Jempolnya? Ini. Oh, Alat Dia itunya lagi itu, video call. nih, Dok. Heeh. Kalau video call sama korban, dia alat Nunjukin kelaminnya itunya sambil begitu, Dok. Serius? Iya. Ada fotonya, kasih dokter. Ada fotonya, Dok. Itu. Ada, dia lagi begini. Tapi bukan Dok. foto. Dok, kok bisa dapat? Siapa yang dapat foto itu? Dia Ada korban Ada namanya. korbannya langsung namanya capture. screenshot. Iya, Iya. di screenshot. Oh, dia minta video maksudnya. Yes. Dia yang nunjukin. Dia nunjukin dia lagi begitu. Ini pelakunya siapa? Siapa itu? Ustadz dari itu jebolan. Hah? Serius dari TV? Iya, Dari TV. dari TV. Ustadz jebolan Iya, betul. dengan ibu siapa namanya? Ibu. Oke, Ya. dan ini dengan kuasa hukumnya ya? Betul. Ibu sebagai apa? Korban Ya, dari Ustadz Zaki. Z tadi? Iya. Oke, boleh nggak ceritain saya? Kayak gimana sih ceritanya? Saya benar-benar nggak terkopi ya. Iya. Walaupun ibu bilang tadi viral ada foto kelaminnya, saya benar-benar nggak pernah lihat. Saya jujur nggak pernah lihat. Jadi saya mau dengar ceritanya dari awal. Kalau saya pertama kenal beliau itu waktu ngisi acara di tempat saya ngajar di sekolah, di Oke. tempat saya. Gitu Tapi kan. pastikan semua ada bukti ya, Bu ya. Ya. Saya nggak mau. Ada bukti-bukti transfer saya, bukti chat saya dijanjikan untuk dinikahi gitu kan, sampai dia pinjam uang buat waktu itu mau katanya usaha piara burung lah, minta uang untuk membesarkan itunya gitu. Membesarkan Ada. apa, Bu? Iya, alat kelaminnya minta dibesarin Oh, oke. itu. Ada semua bukti-bukti Ada chat. semua? Ada bukti semua chat. Oke, boleh nggak ceritain dari awal mungkin? Ya mungkin awalnya saya kenal di situ, terus Dikenal di mana? di tempat dia ngisi acara di tempat tempat saya bekerja gitu kan. Terus kata dia kan kalau bikin video di tag saya di IG, aku upload di Instagram, terus aku tag lah ya Ustadz itu, tahu-tahu dia DM lah gitu. Dia DM, mulai tuh ngegombalnya segala macam. Awalnya aku nggak menanggapi gitu kan. Ini sudah punya istri atau masih single ya Ustadznya ya? Duda, dia statusnya duda. Kalau Statusnya sekarang duda. dia sudah nikah lagi. Sekarang sudah nikah lagi. Oke. Dan ini dilakukan sebelum dia nikah lagi atau setelah dia nikah lagi atau sama aja? Sebelum, kalau menurut saya modelnya sama aja sih kalau melihat dia seperti itu. Awalnya saya ikut kenal itu, terus ayo ikut yuk ngaji di tempat dia, di majelisnya dia lah gitu. Aku datang lah gitu ke majelis itu, sudah kenal, sudah berapa kali kenal. Tapi pertama kali saya ketemu sama dia, diajak jalan nih. Aku pikir kan diajak kemana gitu ya, ajak makan. Tapi ternyata saya dibawa ke hotel. Oke, langsung itu. Diajak ke hotel. Terus kamu mau? Nggak mau, tapi kan dipaksa, didorong segala macam. Oke. Akhirnya kamu ke hotel. Ya, enggak begitu. Aku juga bingung ngapain kesini gitu kan hotelnya. Terus dia bilang, tahu-tahu udah langsung disuruh masuk, terus dorong gitu. Gitu. Sudahlah, itu terjadilah itu gitu. Terjadi apa? Ya itu
hubungan itu. Oh, kamu berhubungan intim dengan beliau di sana. Ini pertemuan pertama. Oke. Tapi Setelah kejadian yang awalnya kita ketemu di tempat acara ya. lalu pertemuan selanjutnya pribadinya ketemu di hotel dan melakukan hubungan Enggak, dia badan. kita janjian di tempat di jalan lah apa di mana ketemuan di mana gitu. Terus tahu-tahu aku dibawa ke Hotel. Tapi cuma berdua di sana. ya Kamu masuk ke dalam kamar hotel, lalu melakukan hubungan badan di sana. Oke, kenapa kamu mau? saya nggak mau. Awalnya nggak mau, saya pasang ngapain kesini, aku bilang gitu. Lalu? Ya dorong pasak gitu. Atau langsung didorong ke kasur. Berarti diperkosa. Dengan kata lain, mungkin ya dok, saya istilahnya mungkin seperti itu. Itu. Ibu, sebenarnya saya sedikit agak minta kejelasan di sini ya. Soalnya ini menyangkut pemuka agama ya. Ini mau sama mau diperkosa. Awalnya tidak. Saya tidak mau. Awalnya tidak mau. Dipaksa. Oke. Dia minta atau dia sedikit memaksa tapi ibu juga mau? Enggak, dia dipaksa. Saya pokoknya langsung dibawa ke kamar. Ibu ada berontak? Berontak. Ada teriak? Teriak juga nggak ada suaranya. Aku berontak, melawan. Tapi akhirnya terjadi hal tersebut. Ada luka-luka pada waktu itu? Tidak ada. Tidak ada luka-luka. Keluar dari sana ada lapor polisi? Tidak. Karena saya anggap itu malu ya dok, anggap aib gitu kan. Lagi pula aku mikir akan orangnya gimana ya, pintar berbicara ya dok ya. Itu. Setelah melakukan bagaimana? Apa yang dia sampaikan? Ya dia sih memuji-muji segala macam, istilahnya baik-baikin saya lah gitu, supaya saya mungkin tidak lapor atau tidak speak up kemana-mana gitu. Atau dia ada bujuk rayu sebelum melakukan hal tersebut? Ya kalau chat-chat itu mah biasa ya, masih kenal awal gitu begitu. Ya istilahnya gombal-gombalnya laki-laki gimana sih dok gitu. Oke, akhirnya terjadi, tapi ibu tidak melaporkan sama sekali dan tidak ada luka-luka sama sekali. Tidak. Oke, setelah kapan ini kejadiannya? Tahun 2000, sudah lama sih dok, 2024. 2024, oke. Setelah kejadian tersebut? Aku sempat menjauh juga tuh sebentar, terus dia baik-baikin aku lagi kan, ayo ikut yuk ngaji kan, kalau di majelisnya dia kan ada ziarah gitu kan, akhirnya aku datang, aku baikin, terus mulai kenal baik sama keluarganya, sudah dirangkul gitu, bahkan ada jamaah yang beranggapan dia juga janjiin ntar kita nikah ya gitu segala macam gitu, jamaah pun berpikiran saya calon istrinya beliau gitu loh. Oke. Tuh, tapi nyatanya tahu-tahu bulan November 2024 atau Oktober aku lupa, aku dengar dia sudah mau nikah gitu. Aku tuh sudah terakhir kontak sama dia itu Agustus 2024, udah lost kontak sama dia, maksudnya jarang menghubungi dia karena aku mikirnya ini ke orang ngubungin kalau ada maunya doang gitu kan, minta uang gitu kan. Dia minta uang dengan ibu? Iya, minta bayar listrik, minta bayarin wifi. Dan kamu kasih? Minta beliin kulkas. Ya karena kan aku berpikirnya bakal jadi calon suami ya gitu. Dia ada menjanjikan hal tersebut kah? Iya. Bukan dia yang kasih tapi kamu yang kasih dia? Dia minta. Oh dia minta, tapi kamu kasih gitu. Habis setelah kejadian di kamar hotel tersebut, ada pertemuan di kamar hotel selanjutnya atau berhubungan lagi setelah itu? Ada. Beberapa kali? Jarang ketemu juga sih sebenarnya, kalau kita yang berdua tuh jarang ketemu, lebih banyak ketemunya di majelis. Gitu. Tapi ada beberapa kali di hotel? Kalau di hotel mah enggak. Jadi di mana dilakukannya? Pernah saya ke rumah dia, niatnya dia lagi sakit nih dok, dan niatnya jenguk nih, jenguk ke rumah. Banyak juga kan anak buahnya gitu ya, malah disuruh masuk ke kamar. Oke. Dan kejadian lagi. Oke. Di rumah dia. Tapi
artinya itu bukan diperkosa ya. Artinya bisa jadi dibilang itu juga mau sama mau ya. Kalau dibilang mau sama mau, enggak juga sih dok. Karena saya sebenarnya untuk berhubungan di luar nikah juga kan kita punya ini ya. Maksudnya ada rasa nggak kepengen gitu kan. Gitu. Berapa kali totalnya kalian berhubungan intim tanpa ikatan pernikahan ya sebelumnya ya berarti ya? Gitu. Berapa kali kurang lebih? Kalau boleh saya tahu? Saya lupa 2 kali atau 3 kali lah gitu. Oke, 3 kali ya. Oke. Setelah itu dia udah menjanjikan untuk menikah. Iya. Tapi dia nggak pernah biayain, malah dia minta uang terus. Bu, boleh nggak saya tahu kayak gini? Kalau pertama kali ibu mungkin terkejut, dipaksa, atau saya nggak tahu ya, nggak bisa nolak atau apa. Kenapa yang kedua kali mau, yang ketiga kali mau? Yang kedua kali juga kan tahu-tahu dibawa ke kamar juga. Tahu-tahu didorong juga ke kasur, sama. Ya kenapa ibu mau datang ke rumah dia? Karena dia kan sakit, waktu itu sakit bilangnya. Terus saya jengukin. Kenapa ibu mau jenguk dia? Ya karena dia sakit gitu. Ya dia emang siapa harus saya juga sakit bu, ibu gak jenguk saya. Kan saya gak kena dokter. Ya ibu sudah tahu dia mencelakakan ibu, kenapa ibu mau jenguk? Itu kejadian yang kedua itu setelah sudah kita kenal lebih akrab. Ya kenal lebih akrab. Ibu merasa dipaksa, kenapa ibu bisa lebih akrab dengan dia? Karena dengan omongan manisnya dia gitu loh dok. Dengan baik-baikin saya segala macam. Oke, berarti ibu terayu, ya, tergoda. Ibu mau karena ibu tergoda dan sama-sama ingin juga berarti. Oke, saya paham. Kejadian kedua, kejadian ketiga, tiba-tiba dia menikah. Dan itu buat ibu kecewa. Sebenarnya ya kalau kecewa gitu kan, gitu awalnya saya kecewa. Cuman pernah saya DM istrinya, saya bilang saya cuman minta uang saya dikembalikan, saya bilang gitu, yang pinjam. Oke. Yang berupa pinjaman, saya bilang gitu. Dia ada pinjam uang. Ya. Berapa nominalnya? Berapa ya om? 97 total sih. 97 juta. Oke, dan kamu kasih pinjaman tersebut. Kamu minta dengan istrinya. Ya. Lalu? Kata dia, kenapa kalau, kan ibu kenal baik sama suami saya, katanya gitu. Kenapa enggak datang langsung ke rumah, bilang gitu. Atau hubungin suami saya langsung, kata dia gitu. Gimana saya mau menghubungi? Saya diblokir. Oh, kamu diblokir? Ya, saya diblokir. Diblokirnya kapanpun aku nggak tahu. Nggak sadar gitu, maksudnya karena aku memang sudah tidak menghubungi dia lagi. Aku nggak ngeh begitu aku tahu dengar kabar dia mau nikah, aku lihat WA-nya, oh udah nggak ada profilnya, udah diblokir. Oke. Dan sampai sekarang uangnya belum dikembalikan. Waktu yang bulan Juni sebelumnya bulan Juli saya pernah minta tolong orang untuk datang ke rumah beliau, datang untuk mengambil uang saya. Datang janjiin katanya, wah kalau uang ganti segini banyak saya nggak punya uang, katanya gitu. Terus kulkas sama TV sudah dikembalikan, katanya daripada suruh bayar senilai itu ambil aja barangnya, katanya gitu. Akhirnya saya ambil kulkas TV gitu. Terus duitnya kalau balikin uang segini banyak aku nggak punya uang, kata dia gitu ke orang yang saya mintain tolong itu untuk menagihkan. Terus dia menjanjikan paling saya hanya bisa bayar 10 juta. Oke. Yang sekarang ingin dipermasalahkan di sini, kalau boleh saya tahu apa? Saya kepengen ini supaya tidak ada korban lagi setelah saya. Dan para korban yang merasa pernah dicabuli atau ditipu itu pada berani speak up lah gitu no. Oke. Bang, abang pengacaranya korban. Menurut abang ini dicabuli kah bang? Kita fair ya bang ya? Iya. Sebenarnya dalam kasus ini berdasarkan cerita dan bukti-bukti yang saya terima itu lebih ke tipu muslihat. Tipu muslihat. Iya. Okay. Memperdaya orang gitu loh. Jadi klien saya ini seperti dalam ceritanya kan pertama kali diajak berhubungan dia menolak, dia memberontak gitu loh. Namun setelah itu kan dengan bujuk rayunya, janji mau dinikahi,
siapa sih nggak nyaman, Dok? Ya nggak? Seperti itu gitu loh. Nah makanya untuk selanjutnya kan ya pastinya mau sama mau dong. Karena Bang, di tapi awal kan sudah itu janji nggak nikah. bisa dibilang itu pelecehan, Bang. Kalau itu kan kita ngomong semuanya salah, Bang. Oke, yang laki-laki salah nih, kita anggap ya. Oknumnya laki-laki salah nih. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf ya Bu ya. Ini kan kita diskusi ya, supaya sama-sama ini ya, clear ya. Supaya saya nggak memojokkan satu dua pihak gitu kan. Yang laki-laki oke, saya fix salah. Ya. Apalagi dia kan seorang dai ya, seorang yang beriman ya katanya, seorang yang punya kedudukan yang bagus lah ya di mata masyarakat ya. Salah ya salah. Tapi kan di sini perempuannya juga kenapa mau juga salah juga, Bang. Maunya itu seperti apa gitu loh. Kalau berdasarkan keterangan diawalkan bahwa dia janjian itu bukan untuk di hotel. Gitu, tapi ternyata diajak di hotel, tiba-tiba suruh masuk dan dia sudah berusaha berontak, gak mau gitu kan. Dan ya akhirnya dia masuk ke kamar itu kan posisinya dia menolak gitu loh, seperti itu gitu loh kan. Bahkan dia pun ada rasa kecewa, apalagi dia kan seorang mungkin muslim juga, kok berperilaku seperti itu sih gitu loh. Dari segi perasaan juga merasa berdosa itu ada gitu. Ini kita berbicara pertama kali ya Dok ya gitu, bukan selanjutnya gitu kan. Namun sering perjalanan itu dia juga kan komplain lah gitu loh. Namun karena bujuk rayunya itu ya intinya ada janji-janji mau dinikahi itu sih gitu loh. Makanya kita kemarin somasi pun lebih memberikan dari posisi hukumnya gitu loh. Jadi tipu daya itu timbul sehingga seseorang gitu loh, pelakunya dengan tipu daya itu dia bisa mendapatkan sesuatu dengan cara melawan hukum gitu loh. Makanya kita sudah kirimkan somasi. Intinya kalau dari sisi saya lebih pada oke lah, mungkin dari sisi kehormatan dia sudah hilang, tapi paling nggak materinya dikembalikan. Lebih ke sana sih Dok. Jadi kita lebih menerapkan ke 372, 378 seperti itu di somasi pertama. Untuk yang somasi kedua mungkin dalam minggu ini kan kita layangkan, dan bila tidak ada respon ya mau tidak mau pilihan hukumnya adalah melaporkan oknum ini ke pihak kepolisian seperti itu. Oke, ini tadi ceritanya katanya ibunya sebagai korban dan ada korban lain. Ada korban lain atau bagaimana? Ada korban lain. Korban lain yang bagaimana nih? Pencabulan, lebih ke pencabulan. Itu seperti video call itu ada. Jadi waktu yang kemarin bulan apa tuh ya? Viral ya Om. Itu ada yang diperawanin juga. Viral. Jadi banyak yang disuruh video call sama dia tuh suruh begitu, dia posisinya lagi menunjukkan alat kelaminnya itu. Oke. Gitu. Jadi awalnya itu viral bulan apa ya? Saya lupa itu. Viral itu gara-gara mantan istrinya beliau kesel sama dia. Nah, nulislah status di Instagram seingat saya. Yang dia KDRT lah sama dia dulu waktu nikah. Gitu, sama Ibu Suila itu, dia KDRT sama Bu Suila. Terus setelah Bu Suila speak up itu, muncullah tuh korban banyak. Gitu. Termasuk ada beberapa orang, aku tadinya kan nggak terlalu istilahnya memantau ya Dok ya gitu. Pas aku lihat ada kasus apa ini, aku bilang gitu. Terus aku lihat ada yang dipukul juga ya Om ya. Udah ada yang pemukulan proses di kepolisian. Oke, ada beberapa korban lainnya, ada yang dipukul, ada yang juga yang video phone. Dengan kamu pernah video call seperti itu? Pernah dulu juga. Pernah. Langsung saya matiin. Langsung dimatikan. Iya. Kalau dengan korban yang lain, kamu ada yang cerita dengan kamu atau kamu dapat datanya atau apa yang kamu dengar saja? Ceritanya bukan ke saya, ada cerita dan data. Cerita dan data itu ada yang kenal sama, istilahnya dijanjiin juga sama beliau. Itu kita jadi kayak bergabung ya Om ya, gitu. Jadi korban itu speak up-nya ke dia, dan dia ngirim ke aku, Mbak tolong disimpan ya Mbak, katanya gitu. Ini orangnya ngirim foto ini gitu. Oke. Gitu. Tapi cewek itu juga mau membuka pakaiannya. Yang mana? Korban yang lain. Kurang tahu kalau itu ya Dok. Kurang tahu. Cuman kebetulan dianya pinter sama dia di screenshot gitu.
saat kejadian itu. Kalau untuk itunya saya tidak tahu. Oke. Korbannya buka baju atau tidak. Total kamu kerugian karena meminjamkan uang 97 juta. Pada waktu itu tujuannya dia meminjam uang untuk apa saja? Ada yang untuk modal, terus saya disuruh, dia kan punya pondok pesantren ya dok. Saya disuruh cari sumbangan kemana-mana sama dia, bantuin buat pembangunan pondok dia gitu. Terus sumbangannya belum ada, aku disuruh talangin dulu duitnya, nanti kalau sumbangan ini diganti, tapi tidak diganti-ganti gitu. Oke. Dan sudah ada dicicil sebelumnya? Baru dikasih 3 juta. Baru dikasih 3 juta. Oke. Bang, ini konteks hukumnya kalau boleh saya tahu sampai di mana Bang? Baru disomasi saja? Ya, baru kita berikan somasi. Karena bagaimanapun tindakan seperti ini tidak dibenarkan dong. Yang membuat saya prihatin karena korbannya bukan satu, di data saya itu banyak, cuma karena yang siap beliau ini, jadi yang lain masih kita keep. Bang, gitu. Saya izin tanya ya Bang ya, secara hukum ya Bang. Ini dalam ketidaktahuan saya bertanya dalam ketidaktahuan saya. Oke, laki-lakinya brengsek, laki-lakinya jahat lah kita bilang kayak gitu punya ya. Tapi perempuannya juga mau, itu termasuk kejahatan atau enggak Bang? Iya, bergantung dari histori awalnya dok. Kalau menurut saya, kalau memang suka sama suka, tapi tidak ada paksaan. Paksaan itu kan bisa dilakukan secara fisik, bisa juga secara psikis. Iya gitu kan. Ini antara laki-laki dan perempuan. Dokter bisa membedakan lah. Secara fisik lebih kuat mana kan. Seperti itu. Intinya kita berbicara di awal dan janji-janji yang ada. Kalau tidak ada janji-janji ini, mungkin oke lah. Gitu loh, seperti itu. Dan janji ini yang membuat tipu daya itu, tipu muslihat itu timbul. Ya namanya sehingga, juga cowok ngerayu Bang. Iya, enggak, ya oke lah gitu loh. Sehingga kerugian itu bukan hanya menyangkut dirinya, tapi juga materi. Tapi dalam konteks ini, saya memperkarakan terkait materinya. Oh, yang diperkarakan materinya. Materinya. Karena bukan ini masalah pencabulannya, bukan, itu tidak dipermasalahkan. Tidak. Walaupun itu awal permasalahan, ini kasus hukum yang berbeda. Oke, berarti gitu. Kalau pencabulannya clear tidak dipermasalahkan. Ya bisa saja nanti kalau memang pada proses laporan itu ditemukan, itu bisa saja. Karena itu penyertaan saja. Masalahnya adalah suka sama suka. Iya, Oke. gitu. Dan kan, dengan korban-korban yang lain kurang lebih juga seperti itu. Kalau bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ya. Gitu Oke, dan itu agak, kalau secara konteks hukum bisa dipermasalahkan? Bisa, kalau memang buktinya mendukung. Bukti ada paksaan? Iya. Oke. Jadi kalau mau sama-sama nggak bisa? Mau sama mau bisa, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah adanya janji-janji dia mau menikahi. Itu bisa diperkarakan secara pidana. Oh gitu iya? Iya, janji-janji itu. Seperti itu gitu loh. Wah, berarti banyak yang cowok-cowok yang bakal masuk penjara nih. Bisa, itu dilaporkan. Oke, gitu, janji mau dinikahi kayak gitu punya itu bisa masuk penjara, Bang? Bisa diperkarakan. Seperti itu gitu loh. Oke. Bang, ini pinjaman uang, saya rasanya pinjaman uangnya ada catatankah, Bang? Ada bukti transfernya nih, atas nama dia semua. Iya. Oke, maksud saya kayak gini Bang. Pinjaman uang ini yang saya tadi tangkap adalah dari chat atau dari telepon. Ada surat pernyataan atau surat ini nggak Bang? Surat perjanjian nggak? Tidak. Karena pada prinsipnya perjanjian dan bukti chat itu memiliki kesamaan dan bisa dijadikan bukti. Meskipun tidak ada perjanjian, tapi yang utamanya adalah adanya perpindahan dana dari suatu rekening ke rekening lain. Apa penyebabnya ya? Dari chat itu pastikan ada komunikasi. Oke, tapi kan nggak kuat Bang. Saya juga kebetulan saya sering punya kasus seperti ini punya. Karena kan di perusahaan juga ada beberapa kasus seperti ini punya. Jadi saya cukup terkopi masalah hukumnya Bang. Iya. Setahu saya yang kayak gini punya agak kurang kuat Bang. Karena tidak ada surat perjanjian Bang. Benar nggak Bang? Dalam konteks perdata, perjanjian itu boleh saja gitu. Dalam pelaporan tindak pidana, ini kan ada asal muasal bagaimana dana itu pindah. Dana itu pindah akibat tipu muslihat tadi. Ya, gitu. Kita ngomong tipu muslihat 378. itu kan ada orang juga yang bilangnya kesepakatan Bang. Itu kan versi korban tipu muslihat. Saya bukan belain nih Bang ya, saya bukan belain. Sekali lagi saya tidak mau, saya tidak mau
media saya kan jadi corong ini kan bagaimana juga yang nonton ada nih Bang Iya. ya. Saya nggak mau jadi corong untuk memojokkan 1-2 orang pihak Betul, gitu. betul. Bagaimanapun juga kan meminjam sesuatu dan saya mau minjam dan dipinjemin. Ini kan kesepakatan 2 orang pihak. Saya nggak ngambil, saya nggak ngerampok, saya nggak curi. Kalau saya, ini namanya ngerampok, saya curi. Saya bilang minta, kamu kasih, ini kan kesepakatan kita bilangnya. Ya kan, dua-duanya saling mau sama mau. Saya minta, kamu mau kasih. Ini kesepakatan sama-sama. Walaupun janjinya manis entah apapun itu. Nanti saya janji saya akan balikin 2 kali lipat. Saya janji saya balikin, nanti saya akan nikahin. Ya itu kan bujuk rayu ya. Iya. Agen asuransi pun juga gitu. Tuh. Nah, Agen asuransi juga kayak gitu. Tapi kan saya nggak pernah bilang agen asuransi melakukan tipu daya kepada saya. Kan nggak ya. Namanya kan orang berjualan seperti itu ya. Dan diserahkan kepada sukarela seperti itu. Sekali lagi Bang, apakah itu kuat Bang? kalau menurut saya kuat. Karena dalam 378 itu jelas ya. Oke. Bohong, tipu muslihat, menggunakan nama palsu dan menggunakan janji-janji palsu itu masuk dalam ke pasal 378 tadi gitu loh. Nah ini kan diawali, kenapa dia memberi? Karena diawali ada janji-janji bahwa mau menikahi gitu loh. Seperti itu. Ini kecewanya nggak dibalikin atau nggak dinikahi nih? Pastinya nggak dinikahi dong. Nggak dinikahi. Itu iya. Oh, kalau dinikahi aman ya? Aman, nggak ada masalah. Ini kan hal yang lumrah dong gitu loh ya Kak. Hal yang lumrah dong minta balik. Jadi kenapa sih gitu loh. Jadi seorang cowok untuk urusan begitu ya kasihlah udah selesai. Ibu kenapa pengen dinikahin oleh beliau? Ya awalnya karena dia baik ya gitu. Di mata saya waktu itu baik. Sebelum saya tahu aslinya seperti apa gitu. Karena juga merasa sudah dekat dengan keluarganya. Jadi kan kita ngerasa sudah di welcome gitu ya gitu. Tapi ternyata itu semua hanya kebohongan aja gitu. Oke. Tapi kalau dia mau nikahin ibu nggak jadi masalah pinjaman uang tersebut? Ya enggak lah, kalau ini kan jadi suami istri apa yang dipermasalahkan? Apa yang dipermasalahkan? Gitu kan. Iya. Seperti itu. Berarti masalahnya adalah kenapa nggak dinikahi? Iya, karena tidak ada kesepakatan. Bang, kalau pinjaman itu kan kalau dicicil sebenarnya itu sudah menghilangkan proses hukum ya Bang. Benar ya Bang ya? Ya. Benar ya. Dan ini kan sudah dicicil. Tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan, tapi juga ada itikat baik di sana. Betul. Mempersulit proses hukumnya. Betul. Benar ya Bang ya? Iya. Ya, saya sudah sering sekali dapat kasus kayak gini. Tapi dia captionnya lunas. Oh, ya itu. Ini kan ada somasi yang kita layangkan terkait kerugian berapa nilainya. Jadi kalau memang dia ada itikat baik, respon itu. Seperti itu. Selagi itu gak direspon akan menimbulkan masalah dok somasi itu. Gitu loh. Artinya tidak ada itikat baik. Ini responnya nggak ada sama sekali. Terus somasi 1 udah seminggu ini belum ada. Nanti kita somasi kedua dan terakhir minggu ini. Kalau tidak ada respon, berarti tidak ada itikat baik. Ya kita bisa itu. Gugat juga bisa. Lapor secara pidana juga tidak ada masalah. Apa yang mau dilaporkan Bang? Ya terkait 372, 378. Pastinya gitu loh. Nah terkait Apa itu perdatanya 372, 378 apa? penggelapan dan penipuan. Penggelapan dan penipuan. Iya. Seperti itu. Bisa aja kita lakukan gugatan perdata. Gak ada masalah gitu loh. Seperti itu. Jadi perjanjian itu bukan hanya tertulis, verbal pun jadi. Ini kan ada kesepakatan. Saya sepakat Iya. di sana. Ada Tapi perjanjian. maksudnya unsurnya sebenarnya ya kurang begitu kuat ya Bang ya, kurang begitu kuat. Apalagi tidak ada surat perjanjian. Bahkan kalau saya dulu Bang, saya buat itu bukan lagi surat peminjaman uang, surat titip uang. Iya. Kuat kan Bang kalau kayak gitu? Iya betul. Saya ini selevel pengacara Bang. Iya. Sepakat dok, sepakat. Iya kan? Sepakat. Surat penitipan uang. Nah kalau itu kuat sekali. Iya sepakat. Surat penitipan uang itu sangat Sepakat. powerful sekali kalau sudah di mata hukum itu sangat kuat. Kalau pinjam uang begitu dicicil 1 kali aja itu sudah mempersulit lah karena kan ada itikat baik di sana.
Ya benar ya Bang ya. Betul. Koreksi saya kalau saya salah. Betul. Bang. Tapi kalau mau digugat secara perdata tidak jadi soal. Semua kalau perdata mah mudah Bang. Cuma kan ini barang 97 juta. Abang masukin ke pengadilan perdata, dananya butuh berapa Bang? Abang manggil ahli. Panggil ahli ini itu 97 juta nggak cukup Bang. Siap. Bayar pengacara juga nggak cukup Bang. Gimana? Ya alhamdulillah sampai sejauh ini saya nggak menarik sepeser pun. Untuk ini memang saya murni membantu karena keprihatinan saya gitu terhadap slogan Ustadz ini gitu. Semakin hari semakin memprihatinkan, banyak oknum yang berperilaku ya seperti ini. Ini tidak bisa biarkan karena ini bukan orang biasa gitu. Boleh nggak saya itu minta bukti bahwa Ustadz ini yang mohon maaf ya ini bukan saya ini ya, tapi saya juga harus meminta bukti dan kejelasan ya. Boleh nggak saya minta bukti bahwa benar Ustadz ini yang meminta atau yang melakukan ini ke kamu, bukan, mohon maaf sekali lagi Nisa, bukan kamu yang menggoda dia. Ada nggak bukti tersebut? Kalau untuk chat awal itu sama beliau, disuruh hapus sama dia semua. Sudah dihapus untuk yang awal-awal gitu. Yang pertama kali dia yang ngechat saya duluan, nge-DM saya di Instagram, udah disuruh hapus waktu itu. Kamu hapus? Hapus. Okay. Karena waktu itu hapus ya, awas kalau nggak dihapus gitu, diancam, disuruh hapus. Kalau itu udah simpen. Kalau untuk menggoda, saya nggak menggoda. Oke. Ya ini kan keterangan satu pihak betul, ya. Karena betul. bisa jadi kan kalau misalnya kamu bilang dengan saya ini, saya memaksa kamu, memperkosa kamu. Saya juga bisa bilang, saya nggak pernah, saya ngerasa ya kamu menggoda saya, kamu menggoda dengan saya. Kalau untuk chat awal sudah saya hapus karena memang dari dia disuruh dihapus, nggak boleh ada jejak gitu. Cuman setelah udah kenal agak lama, kok kenapa sih dihapusin mulu gitu kan? Akhirnya nggak, yang lain-lainnya nggak pernah saya hapus. Sampai terakhir dia ngeblokir saya. Gitu. Oke. Dan pihak sebelah sana melakukan laporan balik kah? Atau belum tahu? Belum gitu belum loh, tahu. karena dia lagi ada proses juga gitu dengan kasus yang penganiayaan itu di Polres Jakarta Timur. Ini statusnya sudah punya istri sekarang? Ya. Sudah punya istri? Sudah. Apalagi yang mau disampaikan, Mbaknya? Tidak ada. Nggak ada. Bang, apalagi Bang yang mau disampaikan Bang? Ya, kalau menurut saya mungkin ini tempat gitu loh buat memberikan bukan peringatan ya dok, istilahnya masukan gitu loh. Kenapa sih harus memberikan contoh seperti itu? Ini karena menyangkut orang banyak gitu loh. Korbannya juga cukup banyak gitu loh. Kenapa saya tidak semua? Karena memang klien saya ini yang lebih siap gitu loh. Jadi kalau memang ada semoga forum ini memberikan keberanian bagi korban-korban lain itu untuk speak up seperti itu dok. Karena pada takut ya Om. Pada takut. Ada yang kemarin keperawanannya diambil. Iya. Keperawanannya ada yang diambil juga sama beliau. Oleh orang tersebut. Dia ada chatnya. Dia Ada cerita. chatnya. Ibu ada yang pengen disampaikan kalau beliau nonton video ini? Kalau saya hanya ingin itikat baiknya aja. Terus saya kepengen tidak ada korban-korban selanjutnya. Gitu. Karena dari data yang saya dengar juga kasus seperti saya yang ditipu uang bahkan lebih besar dari saya pun ada. Cuman korban juga tidak berani speak up. Itu. Cuman supaya tidak ada korban-korban berikutnya aja. Si dokter lebih seperti itu. Oke. Dan yang Ibu harapkan adalah uangnya dikembalikan. Ya, uang saya dikembalikan. Gitu. Dan tempuh jalur kekeluargaan. Ya, kalau memang dia punya itikat baik ya Om. Ya. Somasi itu adalah bentuk memberikan ruang. Oke. Iya, untuk berdialog dan menyelesaikan masalah dok. Kalau dia selesaikan atau dia mau ajak Ibu menjadi istri kedua, Ibu bersedia? Tidak. Tidak mau. Tidak mau. Pengennya dikembalikan uang. Kembalikan uang saja. Nah, ya itu mantan istrinya Ibu. Iya.
Oh oke, ini mantan istrinya Ya, dipukulin. ya betul. Oke, kasusnya sudah sampai mana? Kalau itu saya kurang tahu ya, cuman saya pernah DM-an sama beliau. Dan dulu juga saya pernah tanya sama beliau, memang kamu benar pernah mukul dia? Dan pun mengakui, ada chatnya. Pernah mengakui memukul mantan istrinya. Ada bukti chatnya. Oke. Gitu. Tapi dia kalau di media kan ngakunya nggak mukul. Itu banyak itu, di situ aja udah keluar semua. Gitu. Oke, nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan untuk undang istri pertama ya nanti ya, korban yang dipukuli Istri atau yang ini sudah berapa kali dia menikah ya? sekarang kalau nggak salah 3. Oh, Ibu saya boleh tanya gak ya? Ya, Kenapa Ibu mau dengan beliau? Karena beliau apa? karena Ganteng? sosok dia yang Ustadz? ustadz. Karena Ustadz. Ya, karena dia kan aku pikir namanya orang tahu agama ya, gitu. Orangnya baik segala macam gitu. Ternyata saya taunya baru kesini. Awalnya saya juga tidak mengenal mantan istrinya itu, nggak kenal. Kasusnya dia bercerai karena apa, aku juga nggak tahu gitu. Tuh. Dia pinjam uang juga salah satunya adalah untuk memperbesar alat kelamin dia. Dia minta mau pinjam, minta uang buat memperbesar itu, cuman Dia bilang? bilang Ada ada di chatnya. Minta 10 juta apa 15 juta gitu. Dia Di bilang Banten. dengan Ibu untuk memperbesar? Iya. Emang kenapa Bu? Kecil? Saya ini bertanya merespon dari jawaban Ibu. Iya, menurut dia kecil gitu. Terus aku bilang, tapi untuk yang dia uang untuk itu aku nggak kasih gitu. Karena aku sempat mikir juga dalam hati, ya iya kalau beneran mau dinikahin, kalau enggak ibaratnya gitu kan. Ya tapi dia bilang dengan Ibu itu apa alasannya kayak gitu? Ya pengen dibesarin biar Pengen lebih besar. Biar lebih besar. Supaya? Ya pokoknya supaya lebih besar. Gitu. Agak terbuka ya ngobrolnya Nggak dengan apa-apa. Ibu ya. Menurut saya Berarti pinjam uangnya juga cukup terbuka ya berarti ya. Iya. Gitu. Dan Ibu pinjemin ya berarti ya. Semakin saya kesini tuh saya semakin Curiga. mikir juga nih orang kok curiga juga, iya curiga nih minta duit, minta ini buat ini gitu. Dia malah kan. nggak pernah kasih duit. Saya nggak pernah. Nggak pernah. Makanya Bu, daripada dibesarin lebih bagus pakai Gatot Kaca saja Bu. Itu minuman kesehatan stamina laki-laki. Nggak perlu dibesar-besarin, sudah bisa berdiri sendiri 3 hari. Minum 1 bisa berdiri 3 hari. Ya, dan nggak pakai deg-degan, enak nyaman banget Bu. Itu sudah jamu dan juga sudah Bepom. Kasih ke Bu, kasih lagi. Pokoknya itu rekomendasi teman-teman saya juga. Pokoknya enak banget, nyaman banget dipakai. Nanti kasih yang lain aja Bu ya, jangan kasih dia Bu. Oke, terima kasih Ibu, Pak sudah datang ke sini. Jangan lupa Makasih perawatan dong. di tempat saya nanti disuruh adlibs Pak Siap, supaya nggak dihapus produk saya di YouTube. Jangan lupa pakai skincare saya PT Premium Series atau yang saya lampirkan di bawah ini ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, banyak dokter.